Wow, big news today. Pemerintah Amerika Serikat memindahkan sekitar 1 miliar dolar dari Bitcoin Silk Road. Ini salah satu orang yang mungkin komunitas itu seperti apa ya, yang mengeksploitasi sebagian besar Bitcoin di beberapa tahun lalu teman-teman, sehingga dana ini disita oleh pemerintah Amerika Serikat sekitar 1 miliar dolar. Nah, ini identifikasi oleh Analytic on Chain bahwa mereka melihat kemungkinan dana ini dipindahkan dan mereka melihat sebagian besar juga memindahkan ke exchange Coinbase Amerika Serikat. Nah, ini mendorong ketakutan likuidasi. Perusahaan Analytic on Chain menangkap pemerintah Amerika Serikat mengacak-acak dana. Dana yang ditahan ini, hasil eksploitasi ini yang ditahan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, terlihat ya oleh Analytic on Chain, teman-teman semua perusahaan Analytic on Chain melihat bahwa dana ini berpindah dari alamat satu ke alamat satu, dan kemungkinan diidentifikasi dilihat sebagian juga berpindah ke exchange Coinbase. Next, dompet yang terkait dengan dana jalur sutra, maksudnya dana jalur hasil eksploitasi tersebut yang disita, memindahkan sekitar 1,08 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin. Alamat memindahkan sekitar 39.174 Bitcoin ke dua dompet baru dan 9.825 Bitcoin ke dompet yang dilaporkan milik Coinbase. Dana tersebut awalnya disita dari pengeksploitasi Silk Road James Zhong ya pada November 2021 lalu. 1,08 miliar dalam Bitcoin. Tampaknya beberapa Bitcoin Silk Road sedang bergerak. Nah, ini perusahaan Analytic on Chain mengidentifikasi ini. Kemudian ini yang dijaga-jaga teman-teman. Jangan sampai dana yang dipindahkan ini dijual di market. Maka ini yang kemudian mengakibatkan lagi terjadinya market penurunan yang lumayan drastis. Dan saya melihat pula Bitcoin sudah mengalami kembali penurunan lagi, dan sebentar kita akan mengintip ya sekilas melihat performa Bitcoinnya. Data on-chain menunjukkan bahwa alamat dompet Bitcoin yang terkait dengan pemerintah Amerika Serikat memindahkan sekitar 49.000 Bitcoin kemarin, jumlah yang bernilai sekitar 1,08 miliar pada saat penulisan berita ini. Next stop, alamat yang dimulai dengan ya alamat ini teman-teman semua dimulai dengan ini alamat Bitcoinnya, mentransfer sekitar 9.000 Bitcoin 199 jutaan kurang lebih ke alamat yang dimulai dengan sini, ini BC1KE. Kemudian 30.174 Bitcoin ya sekitar 667 jutaan ke alamat kedua yang dimulai dengan ini alamatnya teman-teman, BC1KF, dan 9.825 Bitcoin 217 jutaan dolar ke alamat ketiga yang dimulai dengan alamat 367 YO. Sedikit lebih dari 825 Bitcoin sekitar 18 juta dolar tetap berada di alamat aslinya. Menurut perusahaan keamanan on-chain ya, Peaksil, ini salah satu perusahaan analitik on-chain juga, alamat asli milik pemerintah Amerika Serikat yang menggunakan dompet tersebut untuk menyimpan sebagian dari 50.676 BTC, sekitar 1,012 miliar dolar yang disita dari pengeksploitasi Silk Road James Zhong ya. Pada November 2021 lalu, Zhong memperoleh jumlah tersebut dengan mengeksploitasi mekanisme penarikan pasar ya, Darknet pada September 2012 lalu. Dia mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat, maksudnya penipuan menyalahgunakan internet teman-teman ya, pada November 2022 lalu. Dua alamat pertama yang menerima total gabungan sekitar 39.174 BTC baru saja dibuat. Namun Peaksil mengidentifikasi alamat ketiga ya, ini alamatnya teman-teman dimulai dengan 367 YO sebagai milik pertukaran kripto Coinbase. Nah, ini identifikasi ya, milik Coinbase, pertukaran Coinbase yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan analitik on-chain Bitcoin, Glassnode ya, dan firma analitik on-chain Lock On-Chain menggemakan temuan Peaksil ini. Nah, seperti itu ya informasi yang kami dapat. Ini bersumber dari Crypto Briefing, tapi teman-teman juga harus melakukan analisa mandiri ya, do your own research teman-teman semua. Apa yang kami sampaikan ini ya, mungkin di video-video kami yang lalu apa yang kami sampaikan ya, saya sampaikan dulu pada teman-teman. Ini yang kami ketemukan di sosial media mereka. Saya pikir ini untuk
mengatakan ini benar sih, kemungkinan besar seperti itu karena ini teridentifikasi semua perusahaan analitik on chain ya, melihat itu semua teman-teman, dana bergerak melalui jaringan blockchain. Blockchain itu sangat transparan. Dan kemudian saya akan mengulas juga informasi terbaru dari Silvergate bahwa Silvergate Bank memasuki likuidasi sukarela. Maksudnya saat ini sudah tidak melanjutkan lagi operasinya, dan mereka juga mengatakan kepada SEC tidak bisa melaporkan keuangan mereka di kuartal 4 di tahun 2022 lalu karena masalah likuiditas, masalah keuangan mereka teman-teman semua. Next up, Silvergate Bank telah mengumumkan bahwa itu memasuki likuidasi sukarela beberapa hari setelah peringatan bahwa itu tidak akan dapat bertahan tahun ini. Bank yang ramah kripto yaitu Silvergate Bank adalah roda penggerak penting dalam ekosistem industri, berfungsi sebagai jalur fiat untuk banyak bisnis di luar angkasa. Maksudnya jalur fiat untuk banyak bisnis di luar daripada di mana didirikan Silvergate ini, teman-teman. Mungkin di Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat maksud saya. Di luar angkasa seperti itu maksudnya. Kemudian, tetapi banyak perusahaan telah memutuskan hubungan dengan Silvergate setelah mengatakan kepada SEC bahwa mereka tidak dapat mengajukan laporan tahunan ya, laporan keuangan mereka di tahun 2022 di kuartal 4 ya, pada saat itu ya, mereka katakan seperti itu. Itu terjadi setelah bank mengumumkan kerugian sekitar $949 juta pada tahun 2022 dibandingkan dengan laba 76 juta pada tahun 2021 lalu. Silvergate sekarang akan menghentikan operasi. Ya, jadi Silvergate Bank akan menghentikan operasi dan telah menekankan bahwa rencananya akan melihat semua simpanan dilunasi secara penuh. Berita itu melihat Bitcoin turun di bawah 22.000 US, level yang berhasil dipertahankan bulls hampir sepanjang hari, dan bahkan saya melihat ya, Bitcoinnya sudah turun lagi teman-teman semua ya pada saat saya membuat video ini, dan ini juga diungkapkan oleh si CZ mengatakan bahwa sangat disayangkan dengan apa yang terjadi oleh Silvergate Bank ini, dan si CZ mengatakan mereka tidak tidak mengalami kerugian atas apa yang terjadi dengan Silvergate Bank ini. Seperti itu teman-teman semua. Nah, coba kita akan melihat ya beberapa ulasan-ulasan di Twitter, saya pikir menarik. Nah, ini salah satu investor Tim Draper, dia percaya 100% bahwa Bitcoin itu akan naik teman-teman ya, bisa naik di 250 ribuan di tahun 2024. Bagaimana pandangan Anda? Menurut salah satu investor Tim Draper ini, apakah mungkin Bitcoin bisa naik di 250 ribu US per BTC-nya di tahun 2024? Menurut saya pribadi memang agak sulit sih ya kalau di 250 ribu. Kalau mendekati 100 ribu ya mungkin bisa ya, 100 ribu US per BTC-nya di tahun 2024 mendatang. Kemudian coba kita akan melihat juga, ini datang dari Bitcoin Magazine, bahwa raksasa produser video Singapura yaitu Viewstones sekarang menerima pembayaran Bitcoin ya di Singapura. Layanan Viewstone, Samsung, dan Qatar Airways ya. Kita beri like dulu baru kita pindah. Berikutnya ini dia postingan dari CZ. Sedih melihat ini terjadi ya, sedih melihat apa yang terjadi dengan Silvergate Bank, tapi setidaknya sepertinya mereka akan mengembalikan semua simpanan secara penuh ya, lindungi pengguna. Binance tidak mengalami kerugian aset di Silvergate ya. Dana adalah safu. Nah, ini istilah yang sering diungkapkan oleh si CZ. Safu itu apa? Dana aman teman-teman semua, seperti itu artinya. Kemudian sentimen, jika Anda telah menunggu waktu untuk membeli altcoin ketika ada darah di jalanan, model MVRV maksudnya apa? Market value dan juga realized value ya, nilai pasar dan juga nilai realisasi. Kami menunjukkan bahwa saat ini telah tiba. Harga tentu saja masih bisa turun lebih jauh, tetapi ini adalah aset kripto terbanyak yang berada di zona peluang sejak awal Januari. Ini sebenarnya apa yang dikatakan oleh sentimen teman-teman semua ya. Mereka katakan walaupun memang saat ini kita berada pada posisi penurunan, ini salah satu peluang besar untuk kita semua yang ingin masuk di ruang kripto, karena kita berada di momen-momen yang gimana bear market masih bersama kita di tahun 2022 lalu ya.
kemudian di tahun 2023 ini masih juga bersama kita. Ketika bull market datang ya, Anda yang melakukan investasi di kripto, ya mungkin Anda bisa senyum lebar teman-teman ketika Anda sebagian besar menginvestasikan dana Anda di kripto. Ya tentunya kripto-kripto yang sudah terpercaya ya. Jangan sampai investasi ke kripto yang fluktuatifannya sangat tinggi apalagi yang baru-baru muncul. Nah, memang resiko sangat besar sekali kalau seperti itu, teman-teman semua. Saya pikir seperti itu ya. Coba kita lihat ya updatean terbaru dari Bitcoin dan global market cap di CMC. Di sini kita melihat CMC menunjukkan dalam performa penurunan global market cap ya, today cryptocurrency price by market cap-nya di 1,97 penurunan 1,97%, turun di bawah 1 triliun US ya. Untuk Bitcoin juga ya sudah di 21 ribuan saat ini, 21.600 dolaran per Bitcoinnya, turun 1,9%, Ethereum juga turun 1,51%. BNB ya normal 0,25%, XRP bullish 2,31%, Cardano 2,67% turun, Dogecoin termasuk turun juga, Polygon turun sampai 7%, lumayan dalam ya, Solana juga turun 4% lebih, Polkadot ya. Kebanyakan altcoin saat ini mengalami penurunan yang melawan arus. Terlihat di sini koin teratas ada XRP teman-teman semua, seperti itu. Saya pikir mungkin informasi kali ini cukup sekian bagi diri Anda yang belum mengikuti kami di Twitter. Pastikan diri Anda untuk selalu mengikuti kami melalui YouTube, ya Twitter. Jika Anda memiliki akun Twitter ya, cek di description video ini atau kolom komentar yang saya sematkan untuk masuk ke Twitter kami dan mengikuti. Seperti itu. Salam dari tim Crypto Daily Indonesia. Semoga Anda semakin paham apa yang terjadi di ruang kripto. Sampai jumpa video berikutnya. See you tomorrow my friend. Bye bye.